Saudara-saudariku terkasih, kita berjumpa dalam program Katekese Online Paroki Belinyu melalui pendalaman bacaan Injil Harian. Selamat mengikuti. Pewartaan Sabda Tuhan dikutip dari Injil Lukas, pasal 8 ayat 1-3. Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 murid menyertai dia dan juga beberapa wanita yang telah disembuhkannya dari roh-roh jahat serta berbagai macam penyakit selalu menyertai dia. Para wanita itu ialah Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 setan, Yohanes istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan masih banyak lagi yang lain. Wanita-wanita itu melayani seluruh rombongan dengan harta kekayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, teks Injil Lukas yang akan kita dalami sekarang masih kelanjutan dari teks Injil sebelumnya, yaitu Lukas 7 ayat 36-50. Saya sengaja ingin mengajak kita mendalami kedua teks ini secara bersamaan, supaya lebih memudahkan kita dalam memahami konteks atau tujuan penulisan dan juga pesannya untuk kehidupan kita. Mari kita langsung saja ke inti persoalannya. Yesus adalah seorang tokoh atau public figure yang di masa hidup dan karyanya memunculkan beragam reaksi dan tanggapan. Salah satu contohnya ya dalam teks Injil Lukas pasal 7 ayat 36-50. Saya merasa begini, seperti yang dialami oleh banyak pengikut Yesus waktu itu dan jemaat Kristen di masa penulis Injil Lukas, kiranya tidak akan beda-beda amat reaksi dan tanggapan banyak orang, mungkin juga termasuk kita, kalau Yesus hidup di zaman ini. Dan pastilah kita akan bertanya pula, orang macam apa sih sebenarnya Yesus itu? Atau Yesus itu sebenarnya siapa? Ya, pertanyaannya mengapa bisa begitu ya? Gitu. Nah, secara sederhana, alasan atas pertanyaan tadi itu begini. Kalau Yesus ini hanya manusia biasa, pasti tidak mungkin ia mempunyai wibawa mengajar dan kuasa-kuasa mukjizat luar biasa yang hanya mungkin dilakukan oleh seorang dengan kuasa ilahi, atau seseorang yang datang dari atas istilahnya itu. Tetapi masalahnya, kalau Yesus ini memang yang ilahi sendiri, mengapa ia sepertinya tidak peka atau nggak paham kalau hampir semua orang yang mengikut dan terus mendengarkan ajarannya adalah orang-orang berdosa, orang-orang bermasalah secara moral dan lain sebagainya. Dan kebanyakan dari antara mereka adalah orang yang tidak dipandang oleh masyarakat. Karena pada kenyataannya, Yesus memang lebih akrab dan concern banget memperhatikan orang-orang seperti itu. Sebaliknya, Yesus bersikap biasa-biasa aja kepada mereka yang hidupnya baik-baik saja, seperti para pemimpin dan tokoh agama Yahudi. Tanggapan beragam itu tentu sangat masuk akal, bukan? Kalau ditempatkan dalam cara berpikir kita, yang mungkin merasa kehidupan kita ini baik-baik saja, tanpa skandal apapun gitu. Tetapi bagi orang-orang yang merasa dirinya berdosa dan tidak layak hidupnya, Yesus adalah solusi dan jawaban atas kerinduan mendalam yang tidak terkatakan lagi. Yesus adalah seorang pribadi ilahi yang justru sangat paham dan peka dengan nasib hidup banyak orang yang di tengah masyarakat tidak mempunyai tempat untuk mengangkat harga dirinya karena masa lalu yang terlalu buruk.
Tanggapan kedua inilah saudara-saudariku yang justru kiranya lebih pas. Penulis Injil Lukas memperkenalkan Yesus sebagai pribadi yang paham dan merasakan dengan baik segala cerita hidup kita, setiap orang. Dan bahkan, ia juga paham dengan apa yang ada di batin orang-orang yang merasa hidupnya baik-baik saja, atau merasa tidak pernah berdosa. Atas semua itu, Yesus tidak kemudian berpikir muluk-muluk bahwa semua orang harus taat kepadanya agar selamat. Dengan cara berbeda, Yesus ingin mengembalikan kepercayaan diri dan martabat setiap orang, bahwa siapapun orangnya mendapat kesempatan yang sama untuk dikasihi, terkhusus mereka yang tidak punya harapan apapun dari sesamanya. Yesus ingin setiap orang merasa berharga di mata Allah, lalu dengan sukacita dan kemerdekaan mencintai Allah di atas segalanya. Dan itulah yang kita dengarkan dalam kisah Injil Lukas pasal 8 ayat 1-3 yang tadi pewartaannya sudah kita dengarkan bersama. Saudara-saudariku tercinta, pengampunan dan kasih Allah dalam diri Yesus tidak menuntut suatu prasyarat dari manusia. Sebaliknya, pengalaman dikasihi dan diampuni Tuhanlah yang membuat kita tidak bisa lepas dari perasaan untuk senantiasa mencintai, taat, dan setia kepadanya. Kecuali itu, saudara-saudariku, Lukas pasal 8 ayat 3b juga menegaskan pentingnya komitmen dari kita masing-masing untuk melayani Tuhan di sepanjang hidup. Caranya, melalui kesungguhan dan kegembiraan kita melakukan pekerjaan sehari-hari dalam panggilan hidup masing-masing. Entah sebagai yang hidup dalam perkawinan, hidup sendiri maupun yang selibat. Melakukan pekerjaan bukan karena sebagai bentuk tanggung jawab manusiawi semata, lebih mendatangkan damai dan membuat peka menangkap kehendak Tuhan di setiap peristiwa hidup kita. Sering juga Tuhan ingin agar Anda mengungkapkan rasa syukur karena dianugerahi usaha yang berkembang pesat dengan berani menjadi saluran berkah untuk sesama. Seperti para wanita dalam Injil tadi yang dengan penuh rasa syukur karena bisa mengikuti dan melayani Tuhan lewat harta mereka. Saudara-saudariku, seorang murid Yesus tidak mengukur hidupnya pada komentar dan kebiasaan orang lain. Tetapi, apakah ia semakin peka dengan nasib malang sesama di sekitar kita? Sebab dengan memandang mereka, kita sering menemukan kehendak Tuhan yang lebih untuk kita lakukan dalam hidup. Semoga kehidupan Anda bersama dengan keluarga senantiasa dalam lindungan rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.